Berikutnya adalah perubahan di dalam pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Proses pembelajaran dengan sistem daring seperti saat ini tidak jarang menimbulkan tekanan. Orang tua dulu hanya mengantar anaknya ke sekolah, lalu siang hari dijemput. Proses belajar di sekolah menjadi tanggung jawab guru dan siswa. Akan tetapi saat ini dengan proses pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ, maka tanggung jawab itu juga ada di pundak orang tua, karena orang tua perlu mendampingi anaknya pada saat anaknya menyaksikan video pembelajaran yang dikirimkan oleh guru, ataupun mendampingi anaknya pada saat anak mengerjakan tugas-tugas di rumah. Padahal itu adalah tugas yang biasanya dikerjakan di sekolah. Dan tidak jarang orang tua mengeluh. Kadang beliau sedang sibuk dengan urusan pekerjaannya sendiri atau urusan rumah tangga, tetapi harus terpecah konsentrasinya dengan urusan pendidikan anak. Guru juga harus beradaptasi terhadap proses pembelajaran jarak jauh ini karena mereka tertantang untuk membuat video pembelajaran semenarik mungkin agar anak tertarik untuk belajar. Mereka harus mendesain pertemuan dalam video conference sehingga anak juga bisa tetap fokus terhadap pembicaraan yang terjadi di dalam video conference tersebut. Siswanya sendiri bagaimana? Banyak siswa yang juga menjadi stres karena tidak ketemu dengan teman-temannya. Kemudian mereka di rumah diberikan tugas dari satu pelajaran lain yang juga tidak sedikit. Dan mereka harus bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau di sekolah mereka tinggal angkat tangan dan bertanya pada guru. Kalau saat ini ya mereka harus berjuang untuk menyelesaikannya sendiri. Nanti pada saat video conference baru mereka bisa bertanya. Dan banyaknya tugas yang merupakan pengalihan dari pertemuan tatap muka menjadi penugasan itu tidak jarang membuat siswa menjadi terbeban. Nah, apabila individu tidak mampu atau sulit beradaptasi dengan situasi perubahan yang seperti ini, ya pada akhirnya akan menimbulkan stres dan perlu mendapat penanganan atau bantuan layanan konseling. Yang berikutnya adalah bertambah panjangnya masa pendidikan. Ya, kita tahu saat ini anak-anak bisa sekolah dari usia yang sangat dini, 2 atau 3 tahun sudah bisa masuk kelompok bermain. Kemudian tuntutan pendidikan saat ini adalah adanya spesialisasi atau profesi atau sampai ke program magister atau S2, tidak berhenti hanya di S1 saja. Nah, masa pendidikan yang panjang ini akan ditempuh oleh individu dan pihak pendidik atau lembaga pendidikan berjuang untuk dapat mendesain suatu program-program pembelajaran di setiap jenjang pendidikan agar anak dapat belajar, siswa dapat belajar tanpa merasakan terlalu banyak tekanan yang membuat dia menjadi tidak termotivasi untuk belajar di jenjang yang selanjutnya. Dan ini adalah tantangan. Saat ini juga sumber informasi mengenai pendidikan tidak hanya bisa diperoleh dari guru atau pihak sekolah, akan tetapi kita bisa browsing melalui media massa, kemudian melalui webinar-webinar yang saat ini banyak diberikan, juga melalui workshop, dan bahkan melalui YouTube. Kalau Anda ingin tahu bagaimana penerapan rumus fisika tertentu, Anda tinggal browsing melalui YouTube. Anda menonton, lalu kita bisa dapatkan. Anda ingin mengetahui bagaimana percampuran reaksi kimia yang terjadi antara suatu zat kimia dengan zat kimia yang lain, Anda tidak perlu menunggu guru Anda untuk menjelaskannya, tetapi itu semua ada di YouTube. Nah, artinya sumber informasi itu bisa dari mana-mana. Ya, dan
Apabila sumber informasi tersebut tidak selaras dengan sumber informasi yang dari pihak sekolah, kadang-kadang siswa merasa kebingungan. Nah, biasanya yang disediakan di YouTube itu sifatnya lebih praktikal. Sedangkan kalau yang disediakan di sekolah dari guru ketika mengajar, mungkin lebih mengajarkan dasar-dasar atau konsep-konsepnya. Nah, apabila ini tidak dijembatani akan menimbulkan kebingungan juga. Jadi pada prinsipnya, sumber informasi yang banyak itu tetap individu perlu selektif di dalam memilihnya. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dari sini kita bisa melihat bahwa jasa layanan konseling ini juga dibutuhkan di dalam bidang pendidikan. Yang berikutnya adalah perkembangan organisasi mengenai kelompok yang dulunya tertindas. Misalnya tentang kesetaraan gender. Saat ini banyak kaum wanita yang memiliki karir cukup maju di berbagai bidang kehidupan dan bahkan mungkin memiliki karir yang lebih tinggi daripada suaminya di tempat pekerjaannya. Tidak jarang kita melihat wanita yang menjadi tulang punggung ekonomi di dalam keluarganya. Padahal dulu pria adalah tulang punggung dalam perekonomian keluarga. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa cukup banyak suami-suami yang mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan, mengantar jemput anak sekolah, menemani anak belajar, memasak untuk keluarganya, karena istrinya lebih memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup banyak untuk kehidupan keluarganya dibandingkan dengan dirinya. Apabila hal tersebut dapat dikomunikasikan dan disepakati, maka hal itu mungkin tidak menjadi masalah. Akan tetapi, permasalahannya adalah apabila di dalam keluarga tersebut tidak terjalin komunikasi yang baik. Bisa terjadi ada perbedaan persepsi. Suami berasal dari anggota keluarga tertentu, istri juga anggota keluarga tertentu. Mereka masing-masing punya komunitas, punya kelompok, pertemanan, dan yang lain-lainnya. Dan pola pikir, tindakan, serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang individu bukan tidak mungkin juga diwarnai oleh pengaruh dari di mana dia berada, di komunitas mana dia berada. Dan itu bisa mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsi relasi suami dan istri. Nah, apabila hal tersebut tidak diberikan respon yang tepat, maka bisa terjadi konflik di dalam rumah tangga sebagai akibat dari gap yang terjadi di dalam karir antara suami dan istri dan perbedaan atau pembagian tugas di dalam keluarga. Yang berikutnya adalah bantuan untuk orang-orang yang mengalami kecacatan atau sering disebut sebagai kaum difabel. Saat ini perhatian terhadap kaum difabel cukup besar. Kita bisa melihat bahwa ada fasilitas khusus untuk kaum difabel, kamar mandi atau toilet khusus untuk kaum difabel di tempat-tempat umum, lift, tangga, atau eskalator khusus untuk orang-orang yang difabel. Dan hal itu sebetulnya bisa berdampak positif karena kaum difabel tersebut dengan fasilitas yang ada menjadi bisa beraktivitas seperti halnya orang-orang yang lainnya. Kemudian untuk kaum ekonomi lemah juga saat ini cukup banyak bantuan yang diberikan, misalnya pemberian bantuan kredit untuk usaha kecil dan menengah. Kemudian juga tidak jarang ketika kaum ekonomi lemah ini mengalami musibah akibat entah bencana alam, banjir, atau longsor dan sebagainya, cukup banyak orang-orang yang memberikan bantuan. Nah,
Sebetulnya hal ini juga berdampak positif, tetapi apabila bantuan terus-menerus diberikan dalam bentuk ikan dan bukan pancing, pada akhirnya akan melahirkan dependensi. Ya, tentunya kita tahu bahwa kalau pada tahap awal orang terkena bencana, mungkin yang dibutuhkan adalah sandang, pangan, dan papan, sehingga bantuan yang sifatnya langsung, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, itu menjadi sangat dibutuhkan. Akan tetapi ketika proses sudah berjalan dan bantuan yang diberikan masih dalam bentuk yang sama, kita perlu memperhatikan bagaimana mengorganisasikan agar bantuan tersebut bisa memandirikan orang-orang yang dibantu. Nah, perhatian tentang hal-hal semacam ini perlu diberikan edukasi-edukasi tertentu. Karena apabila tidak, justru akan menimbulkan masalah-masalah baru yang akibatnya nanti membutuhkan jasa layanan konseling.